Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Zurahman, kelas A1 Informatika dengan NIM 210240140013. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan tugas dari mata kuliah atau bersertif yang dosen pengampu Fadil Bapak. Komponen pertama yang akan saya jelaskan yaitu motherboard seperti ini. Baik, motherboard yaitu papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang menjadi tulang punggung untuk menghubungkan semua komponen penting. Komponen-komponen seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya terhubung ke motherboard melalui slot atau konektor yang telah disediakan. Selanjutnya, fungsi dari motherboard yaitu yang pertama, motherboard berfungsi sebagai media penghubung antara semua komponen komputer, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua yaitu motherboard mengatur distribusi daya listrik ke setiap komponen yang terhubung, mengatur yang ketiga itu motherboard mengatur aliran data antara CPU, printer, aliran data seperti CPU, memori, dan perangkat lainnya. Selanjutnya yang keempat, motherboard mengatur koneksi perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat USB lainnya. Baik, selanjutnya kegunaan dari motherboard. Kegunaan dari motherboard yaitu yang pertama, penyedia slot untuk komponen. Motherboard menyediakan slot untuk memasang CPU, RAM, kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Motherboard interkoneksi memungkinkan komunikasi antara komponen melalui bus dan jalur data yang tersedia. Selanjutnya, penyedia port. Motherboard menyediakan berbagai port untuk koneksi perangkat eksternal seperti USB, HDMI, audio, dan Ethernet. Motherboard upgrade dan ekspansi. Motherboard memungkinkan upgrade komponen seperti menambah RAM, mengganti CPU, atau menambah kartu ekspansi. Motherboard seperti yang kita tampilkan di layar ini, bentuknya segi-empat yang terletak di dalam CPU seperti warna biru ini. Dan di sini berbagai komponen terletak di sini seperti power supply, RAM, power supply, RAM, dan juga prosesor, dan juga VGA card yang nanti kita akan jelaskan, teman-teman. Ya, mengenai motherboard ini sendiri, sebuah komponen komputer yang menjadi tulang punggung dari semua komponen yang ada pada CPU. Lalu komponen seperti CPU, RAM, drive, dan perangkat lainnya yang ada pada motherboard. Motherboard itu sendiri juga adalah sebuah slot atau konektor yang
sedia di dalam CPU. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai super supply. Seperti ini teman-teman yang bisa kita lihat di layar. Seperti ini bisa tempat ini ada banyak kabelnya nih. Baik, penjelasan mengenai super supply. Pengertian dari super supply yaitu unit catu daya adalah perangkat keras yang menyediakan daya listrik untuk semua komponen dalam sebuah komputer. Bisa dimaksud bahwasanya ini komponen ini yang mengatur semua arus listrik yang ada di CPU. Power supply mengubah arus listrik dari sumber eksternal, biasanya arus AC dari stop kontak listrik, menjadi arus DC yang digunakan oleh komponen komputer. Lalu selanjutnya fungsi dari power supply yaitu yang pertama, konversi daya. Power supply mengubah arus AC, alternating current atau sumber listrik yang menjadi arus DC, direct current yang stabil yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Selanjutnya distribusi daya. Power supply mendistribusikan daya ke berbagai komponen komputer seperti motherboard, CPU, kartu grafis, hard drive, dan perangkat lainnya yang ada pada CPU. Selanjutnya perlindungan. Power supply melindungi komponen komputer dari lonjakan listrik, tegangan berlebih, dan kondisi daya tidak stabil lainnya dengan menyediakan fitur proteksi seperti over voltage protection, over current protection, dan short circuit protection. Lalu kegunaan dari power supply yaitu yang pertama, menyalakan komputer. Power supply adalah komponen utama yang digunakan untuk menyalakan komputer. Tanpa power supply, komponen-komponen komputer tidak akan mendapatkan daya dan tidak dapat berfungsi. Jadi bisa dimaksud bahwasanya tanpa adanya ini tidak akan berfungsi komputer. Lalu selanjutnya stabilitas sistem. Power supply yang baik menyediakan daya yang stabil dan bersih, yang penting untuk kinerja yang optimal dan umur panjang komponen komputer. Selanjutnya kompatibilitas daya. Power supply memungkinkan pengguna berbagai komponen dan kebutuhan daya yang berbeda dengan menyediakan berbagai jenis konektor dan output daya yang sesuai. Kegunaan selanjutnya itu efisiensi energi. Power supply modern seringkali dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi, mengurangi konsumsi daya, dan menghasilkan lebih sedikit panas. Power supply ini sendiri terletak pada dalam CPU. Saya akan menjelaskan komponen RAM seperti teman-teman bisa lihat di layar ini seperti ini. Nah, RAM ini sendiri adalah atau biasa diperpanjang random access memory, adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau proses oleh CPU. Data dalam RAM bisa diakses secara acak, yang berarti setiap lokasi memori dapat diakses dengan waktu yang hampir sama, terlepas dari lokasi fisiknya dalam memori. Fungsi dari komponen RAM itu yaitu yang pertama, penyimpanan sementara. RAM menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Ini memungkinkan akses cepat terhadap data yang dibutuhkan untuk operasi dan proses yang sedang berjalan. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Dengan menyimpan data sementara, RAM memungkinkan CPU mengakses informasi dengan cepat tanpa harus menunggu dari media penyimpanan yang lebih lambat seperti hard drive atau SSD. Fungsi selanjutnya itu multitasking. RAM memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa memperlambat kinerja secara signifikan, karena data dan instruksi dari setiap aplikasi dapat disimpan dan diakses dengan cepat. Diakses di CPU tersimpan pada RAM. Kegunaan dari RAM itu sendiri yang pertama, menjalankan aplikasi.
RAM digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan, termasuk sistem operasi, aplikasi perkantoran, browser web, dan perangkat lunak lainnya. Kegunaan selanjutnya itu memproses data. Saat bekerja dengan data besar seperti mengedit video atau gambar, RAM memungkinkan akses cepat dan efisien terhadap data, meningkatkan kecepatan dan kinerja keseluruhan. Kegunaan selanjutnya itu buffering. RAM digunakan sebagai buffer sementara untuk data yang sedang dipindahkan antara perangkat keras dan perangkat lunak, seperti saat menonton video streaming atau memutar musik. Kegunaan selanjutnya itu virtual machine. RAM memungkinkan menjalankan virtual machine yang membutuhkan memori besar untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan di dalam lingkungan virtual. Letak dari RAM itu sendiri berada di sini, teman-teman. Berada di sini. Bisa kita lihat di layar. Kita masukkan saya di sini. Kita buka dulu ininya, baru kita pasang di sini. Ini baru kita pasang kembali. Ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen prosesor. Teman-teman bisa lihat ini komponen kecil tapi sangat berarti dalam sebuah CPU. Prosesor itu sendiri atau sering disebut CPU, Central Processing Unit, adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang bertugas mengeksekusi perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sering dianggap sebagai otak dari komputer karena perannya yang krusial dalam menjalankan operasi komputasi. Fungsi dari prosesor sendiri itu yaitu yang pertama, eksekusi instruksi. CPU mengeksekusi instruksi-instruksi dari perangkat lunak dengan menjalankan serangkaian operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input atau output. Fungsi selanjutnya pengendalian operasi komputer. CPU mengontrol semua operasi komputer dengan mengarahkan aliran data antara komponen-komponen komputer seperti memori, hard drive, dan perangkat input dan output. Fungsi selanjutnya yaitu pengolahan data. CPU melakukan pengolahan data yang diperlukan menjalankan aplikasi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pengguna sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari prosesor. Kegunaan yang pertama yaitu menjalankan sistem operasi dan aplikasi. CPU bertanggung jawab menjalankan sistem operasi dan semua aplikasi yang digunakan oleh komputer, mulai dari program perkantoran, permainan, hingga perangkat lunak khusus. Kegunaan selanjutnya itu kalkulasi dan proses data. CPU mengerjakan kalkulasi matematis, logika, dan operasi kompleks lainnya yang diperlukan oleh aplikasi dan tugas komputasi. Kegunaan selanjutnya itu multitasking. CPU memungkinkan komputer menjalankan banyak tugas secara bersamaan melalui teknik multitasking dan multiprocessing, sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa gangguan. Kegunaan selanjutnya itu kecepatan dan kinerja. CPU lebih cepat dan lebih kuat, dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sistem, memungkinkan aplikasi berjalan lebih cepat dan responsif. Kegunaan selanjutnya itu virtualisasi. CPU mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin fisik, berguna untuk pengujian, pengembangan, dan aplikasi server. Letak dari prosesor yaitu di sini, berada di tengah-tengah, teman-teman. Bisa kita lihat pemasangannya seperti ini ya, teman-teman. Tinggal lurusin sepertinya, teman-teman. Baiknya di sini saya akan menjelaskan komponen kelima, yaitu komponen terakhir dari CPU, yaitu VGA card atau kartu grafis. Adalah komponen komputer
yang seperti ini bisa kita tampilkan di layar. VGA card sendiri itu atau kartu grafis adalah komponen komputer yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menampilkan gambar di layar monitor. VGA Video Graphics Array adalah salah satu jenis kartu grafis yang pertama kali diperkenalkan dari IBM pada tahun 1987. Tetapi istilah ini sekarang digunakan secara umum untuk merujuk pada kartu grafis. Fungsi dari VGA card yaitu yang pertama proses rendering grafis. VGA card memproses data grafis dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat ditampilkan oleh monitor. Ini termasuk rendering 2D dan 3D. Tekstur, bayangan, dan efek visual lainnya. Fungsi selanjutnya itu meningkatkan kinerja grafis dengan memindahkan beban pemrosesan grafis dari CPU ke kartu grafis. Kinerja keseluruhan sistem meningkat, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan grafis intensif seperti game, desain grafis, dan pengeditan video. Fungsi selanjutnya itu mengatur resolusi dan refresh rate. Kartu grafis memungkinkan pengaturan resolusi layar yang lebih tinggi dan refresh rate yang lebih cepat, menghasilkan tampilan yang lebih jelas. Selanjutnya kegunaan dari VGA card. Yang pertama, gaming. Kartu grafis yang kuat sangat penting untuk bermain game modern yang kualitas tinggi. Biasanya juga bisa digunakan ini juga yang secara realnya itu bisa digunakan di komputer seperti game COC, Mobile Legends biasa digunakan di komputer itu. Kegunaan selanjutnya yaitu desain grafis dan pengeditan video. Profesional dalam bidang desain grafis, animasi, dan pengeditan video memerlukan kartu grafis yang mumpuni untuk bekerja dengan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, dan After Effects. Kegunaan selanjutnya yaitu pemrosesan data sains dan teknik. Banyak aplikasi ilmiah dan teknis termasuk simulasi pemodelan 3D dan analisis data. Pemanfaatan kemampuan pemrosesan paralel dari GPU (Graphic Processing Unit) pada kartu grafis, virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR. Kartu grafis yang canggih diperlukan untuk menjalankan aplikasi VR dan AR yang memerlukan rendering grafis yang sangat cepat dan responsif untuk pengalaman yang imersif. Kegunaan selanjutnya yaitu tampilan multi monitor. Kartu grafis memungkinkan koneksi dan penggunaan beberapa monitor sekaligus. Beberapa berguna untuk pekerjaan multitasking dan produktivitas yang lebih tinggi. VGA card ini terletak pada motherboard yang terletak di sini. Dan kawan-kawan, ini pemasangan. Ya begini kalau terpasang.